Ya, sementara itu kalangan pengusaha meminta implementasi aturan baru perpajakan seperti alternatif minimum tax dalam RUU harmonisasi peraturan perpajakan nantinya tidak menyasar pengusaha kategori UMKM. Iya, pasalnya kerugian yang diderita pengusaha menengah kecil merupakan kerugian yang real, bukan kerugian yang dibuat melalui skema penghindaran pajak. Rangkaian peraturan perpajakan baru siap diimplementasikan tahun depan dengan disetujuinya RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satunya ialah ketentuan menarik pajak perusahaan atau wajib pajak badan yang merugi dengan skema alternatif minimum tax. Rencananya tarif pajak perusahaan merugi akan diberlakukan pemerintah sebesar 1% dari omset usaha. Untuk menghitung nilai potensi penerimaan pajak dari penerapan AMT, pemerintah menggunakan data jumlah penghasilan bruto dari wajib pajak yang mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut. Namun kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia meminta kriteria wajib pajak badan kena pajak minimum harus diperjelas dan tidak menyasar usaha UMKM. Menurut Ketua Alfi DKI Jakarta Adil Karim, kerugian yang diderita pengusaha menengah kecil merupakan kerugian yang real, bukan kerugian yang dibuat melalui skema penghindaran pajak. Yang mau diketok palu ini tentang minimum tax itu jika merugi, saya berharap sih perusahaan-perusahaan pengusaha besar lah, badan usaha yang besar, baik itu PMA maupun PMDN yang besar, jangan sampai merembet ke UKM-UKM yang kecil-kecil yang sudah merugi masih kenakan minimum tax. Ini nggak fair namanya, karena semuanya kan pengen bangkit dengan baik dengan tumbuhnya perekonomian kita. Kita nggak tahu sampai kapan ini pandemi selesai. Apakah 2022 selesai? Apakah 2021 selesai? Kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang memastikan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, setidaknya terdapat 9.496 wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal 5 tahun berturut-turut dengan jumlah penghasilan bruto pada tahun 2019 sekitar 830 triliun. Dengan demikian, pengenaan alternatif minimum tax dapat menambah penerimaan sebesar 8,3 triliun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, seperti yang bisa diprediksikan sebelumnya, beberapa concern terkait dengan RUU ini diantaranya adalah mengenai perpajakan yang diterapkan kepada UMKM dan juga kepada masyarakat yang tentu saja memberi barang dan juga mendapatkan ataupun dikenakan pajak PPN, katanya kemudian akan naik jadi 11% begitu ya. Dan cukup menarik, ini yang kemudian tadi disampaikan sebisa mungkin sih perpajakannya ini tidak dikenakan kepada teman-teman UMKM gitu, karena mereka juga adalah salah satu yang juga terdampak dari pandemi COVID-19. Dan menarik lagi adalah di Januari tahun 2022 tax amnesty jilid 2 akan dilakukan. Artinya untuk wajib pajak yang nampaknya dalam tanda kutip kakap ini ada insentif, tapi untuk yang kecil-kecil ini kemudian dipajaki gitu. Ini yang kayaknya dikritisi oleh banyak pihak. Betul, karena yang kecil-kecil ini ataupun UMKM ini dikatakan bahwa memang kerugiannya itu real, bukan karena menghindari pajak. Sementara tax amnesty itu adalah untuk orang-orang yang pajaknya besar menghindari pajak tapi diberi diskon gitu. Betul, kan. Nah, gimana? Agak-agak kurang adil sih kalau menurut saya ya. Ini paham saya saja. Oke, dan banyak juga yang mengkritisi ini. Semoga memang kita terus awasi aja deh kalau gitu. Iya, pemerintah mau menggenjot pajak di tengah masih pandemi tadi tuh. Untuk perusahaan juga kan mau kena pajak karbon tapi belum katanya. Tapi kan wacananya peraturannya sudah dimulai ya kan. Iya, karena pemerintah dan juga DPR udah kompak nih kayaknya ya kan. Harus lihat-lihat sikon juga mungkin ya. Ini pendapatan dari rakyat-rakyat saya nih cocok nggak ya saya pajakin sekarang ya. Oke, kita masih ada informasi menarik lainnya. Saja berikut ini kita akan lanjutkan tetap di Power Breakfast.